Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Deddy Bedol. Saat ini gue berada di Pesona Kahuripan 9. Terima kasih untuk teman-teman yang kemarin di tanggal 27 Agustus 2023 yang datang dan hadir di acara grand launching Pesona Kahuripan 9 dan sekaligus juga HUT Pesona Kahuripan Group yang ke-10. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah booking di tanggal 27 dan teman-teman sudah bisa mendapatkan diskon 50% tuh, karena cuma berlaku satu hari di tanggal 27. Jadi diskon 50% untuk booking fee dan diskon 50% untuk uang mukanya. Dan setelah tanggal 27 berarti harga normal lagi nih. Nah, di sini kemarin kan kita sudah bicarakan tentang rumah subsidi, harganya sama, cicilannya sama, persyaratan pun sama. Dan di episode kali ini gue akan bahas tentang persyaratannya. Nah, seperti apa sih persyaratan rumah subsidi di saat teman-teman ingin cari rumah subsidi? Yang gue bilang kan persyaratan sama. Nah, di sini teman-teman harus paham dulu nih tentang persyaratannya. Nah, di saat teman-teman ingin KPR rumah subsidi, nah persyaratan sih ada beberapa. Yang pertama, usia. Jadi yang pertama usia 21 sampai dengan 45 tahun tuh. Nah, usia teman-teman berapa? 50, udah nggak bisa lagi tuh. Jadi usia 21 sampai dengan 45. Terus yang kedua, bekerja di area Jabodetabek. Untuk yang bekerja di PT, CV, koperasi, yayasan, teman-teman yang wirausaha, yang punya toko itu bisa. Nah, yang penting di area Jabodetabek. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, untuk masyarakat yang memang belum pernah KPR, belum pernah kredit rumah. Misalkan teman-teman sudah punya rumah waris, teman-teman sudah beli rumah cuma cash, itu belum pernah KPR, jadi masih bisa tuh. Jadi teman-teman yang memang belum pernah KPR. Nah, itu yang ketiga. Terus yang keempat, BI checking. Ya, jadi BI checking di sini ada beberapa. Pertama itu yang penting teman-teman tidak pernah ada kredit macet nih. Kalau BI checking seperti ini. Jadi teman-teman yang penting tidak pernah ada kredit macet. Misalkan teman-teman pernah punya cicilan ke bank, leasing, kartu kredit, pinjaman online yang tidak dibayarkan, itu namanya kredit macet tuh. Selesain dulu, setelah itu 6 sampai 1 tahun baru boleh KPR. Jadi selesain dulu. Selama itu nggak diselesaikan, itu nggak bisa. Itu K5 tuh. Terus yang kedua, riwayat pembayaran. Misalkan gini, di 1 tahun ke belakang ini teman-teman punya cicilan nih yang udah lunas ataupun belum lunas nih, cuma pembayaran selalu telat. Bulan 1 telat, bulan 2 telat, bulan 3 telat. Lunas sih lunas barangnya, cuma selalu telat. Nah, itu juga nggak bisa tuh. Terus yang ketiga, walaupun nggak ada kredit macet, walaupun riwayat pembayarannya bagus, cuma saat ini masih punya pinjaman yang dianggap bank besar. Berapa? Misalkan bisa jadi 1 juta dibilang besar kalau dia usianya 45, anaknya 5 misalkan. 1 juta bisa dibilang besar. Terus 1 juta bisa dibilang kecil kalau misalkan usianya 21, belum nikah. Ya kan, gajinya cukup. Ya, 1 juta itu bisa jadi kecil. Jadi lihat berapa kira-kira teman-teman punya hutang di luar atau enggak. Kalau enggak, malah lebih bagus lagi. Nah, itu BI checking tuh. Yang kedua, data diri. Berarti KTP, NPWP, kartu BPJS Kesehatan, kartu keluarga, dan yang sudah menikah berarti lampirkan surat nikahnya tuh. Ya, itu untuk data dirinya, pasti teman-teman punya lah untuk data diri. Dan untuk data pekerjaan nih, untuk teman-teman yang bekerja di perusahaan, jadi untuk karyawan tetap minimal masa kerjanya 1 tahun, karyawan kontrak minimal masa kerjanya 2 tahun. Dan untuk teman-teman yang usaha, nanti paling nggak ada tokonya bukan di jalur hijau, jadi nanti minta SKU dari kelurahan. Nanti pengganti itu slip gaji, itu rincian dagang selama 6 bulan terakhir. Nah, kalau ada tokonya, bisa. Nah, itu untuk data kerjanya tuh. Gue ulang lagi nih ya. Yang pertama itu usia 21 sampai dengan 45, bekerjanya di area Jabodetabek, belum pernah KPR, BI checking juga harus bagus, data diri juga harus bagus, dan data kerja juga harus bagus. Dan di sini untuk data diri, jadi teman-teman yang bekerja di Jabodetabek, walaupun KTP-nya daerah nih, KTP-nya Kalimantan, Jawa, Lampung, manalah, pokoknya yang penting kerjanya di area Jabodetabek, jadi boleh. Ya, untuk KTP luar daerah, yang penting kerjanya Jabodetabek. Jadi mau ngambil di Pesona Kahuripan 9 ini, boleh. Nah, gitu teman-teman. Jadi, jika dari persyaratan yang tadi gue sebutkan ada kendala ataupun ada masalah, berarti teman-teman udah pasti di-reject. Ya, karena rumah subsidi ini cuma 1 kali seumur hidup. Misalkan teman-teman sudah pernah ambil nih di daerah Cikarang misalkan, terus ngambil lagi di Pesona Kahuripan, itu udah nggak bisa lagi, karena rumah subsidi itu cuma 1 kali seumur hidup. Makanya di saat teman-teman ingin
KPR rumah subsidi, ya paling nggak pahami dulu persyaratannya seperti apa. Nah, untuk informasi lebih lanjut, jika ada pertanyaan, boleh langsung kontak gue aja di 08567331633. Kalau enggak, teman-teman survei ke lokasi, kita ngobrol dulu tentang persyaratannya, kita ngobrol dulu tentang biayanya, kita lihat lokasinya, cocok, booking fee. Mungkin itu aja di episode kali ini. Semoga informasi yang gue berikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Salam dari gue Deddy Bedol, salam dari Pesona Kahuripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di saat ke lokasi, pasportnya bertemu dengan Deddy Bedol.